Alhamdulillah Rabbil Alamin. Senantiasa menikmati dan mengembangkan berjalan hidup kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan nikmat yang luar biasa, sehingga kita bisa belajar bersama. Kita nanti akan praktik baik bersama dalam kegiatan nama Bapak Ibu ini pelajaran kurikulum untuk mata pelajaran prakarya. Alhamdulillah sepertinya pesan saya berada di antara panjenengan semuanya. Iya ya. Saya yang sebelumnya kalau kegiatan prakkur kayak ini yang pernah saya ikut bersama Bapak Ibu Iban itu IPA. Kebetulan saya di sini adalah dari mata pelajaran fisika. Kemudian saya pernah bersama bahasa Indonesia, saya pernah bersama bahasa Inggris, saya pernah bersama PPKN, dan ini alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa bersama dengan panjenengan semuanya. Jadi gimana itu? Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan tentang materi P5 seperti yang tadi sudah disampaikan secuplik oleh beliau Bapak Kepala SMP Negeri 4 Sukoharjo, Bapak Surono, begitu. Ternyata berkaitan tentang P5 itu adalah salah satu keresahan dalam pelaksanaan IKN. Begitu ya Bapak Ibu. Pelaksanaan P5 di Satuan Pendidikan Panjenengan bagaimana kondisinya selama 1 tahun kemarin? Kan pasti sudah melaksanakan ya Bapak Ibu, karena hampir dari total yang SMP di Kabupaten Sukoharjo itu sudah hampir 98% semuanya sudah sebagai peserta pelaksana dari implementasi kurikulum pendidikan yang mandiri berubah. Sehingga bayangan saya 1 tahun kemarin di Satuan Pendidikan Panjenengan pasti juga sudah melaksanakan kegiatan tentang P5. Cuman itu seperti apa pelaksanaannya, proses yang berjalan kondisinya seperti apa, dan nanti kita diskusikan hari ini. Jadi Bapak Ibu, kita manfaatkan waktu yang berapa tadi Pak menyampaikan 2 jam ya, 2 kali 60 ya Bapak Ibu. Nanti nyoba-nyoba saya minta tolong kalau sekiranya memang waktunya, karena biasanya kalau sedang ngobrol itu kita asik ya. Nah, kita buat kesepakatan, nanti bisa ada sebagai pewaktu ya. Bu, sudah hampir habis waktunya misalkan gitu. Kita Bapak Ibu nggak apa-apa, karena nanti yang penting di sini kita nanti belajar bersama, kita diskus bersama, kita berbagi praktik baik yang sudah panjenengan lakukan di Satuan Pendidikan Panjenengan. Begitu Bapak Ibu. Yang pertama, rasanya tak sopan kalau saya sudah banyak bicara di depan Bapak Ibu semuanya, saya belum memperkenalkan diri, karena ini perdana ya kita bersua. Mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu yang ada di depan saya yang luar biasa ini, kita pernah ngobrol ya di Satuan Pendidikan Panjenengan. Jadi Bapak Ibu perkenalkan, itu nama saya Rosita Budi Karyanti dan mendapatkan amanah oleh Bupati Sukoharjo sebagai pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo pertanggal 2 Februari tahun 2022. Sebelum sebagai pengawas, saya sebagai guru di SMP Negeri 3 Kartasura. Itu yang lagi ya. Saya basicnya adalah fisika Bapak Ibu. Ya, kita serumpun ya. Gitu kan ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan tentang ini saya skip dulu aja ya. Ini saya skip dulu. Nah, sebelum kita membahas tentang P5 itu sendiri, saya akan menyuplai dulu tentang IKN, karena nanti biar ada alurnya. Walaupun nanti untuk materi IKN akan disampaikan oleh Pak Arya, gitu ya. Saya sampaikan sedikit dulu berkaitan tentang IKN. Jadi prinsipnya dalam pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka itu sebenarnya kita hanya memiliki 4 poin ini Bapak Ibu. Oke, 4 poin ini. Tidak kelihatan ya? Saya gantikan di sini. Jadi dalam pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka kita sebenarnya hanya memiliki 4 poin ini. Yang pertama itu memahami garis besarnya dulu. Pemaknaan memahami garis besar itu bisa kita artikan kita itu mengenal tentang regulasinya. Karena dari IKN ini kan kita memiliki Permendikbudristek nomor 262, itu harus kita ketahui. Kita mempunyai keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 033, itu tentang PP-nya. Kita memiliki keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 009
itu tentang P5. Regulasi-regulasi seperti itu minimal kita kenal dulu untuk mengetahui garis besar dari implementasi kurikulum merdeka. Untuk materi kemarin saya sudah nyusun ke Pak Ibu nanti ngomong panjenengan bisa nanti membuka sudah saya beri lampirannya juga, lampiran dari keputusan Beskap 009 sudah saya sisipkan di situ, kemudian contoh modul juga sudah ada dan contoh dari rapor P5 juga sudah ada. Tapi kembali lagi itu nggak mutlak ya Bapak Ibu, karena semuanya kita kembalikan ke satuan pendidikan. Gitu kan? Cara kita dulu. Jadi yang pertama tadi kita memahami garis besarnya dulu. Kemudian yang kedua kita memahami tentang pembelajaran dan assessmentnya. Kalau pembelajarannya kita kenal sekarang ini gaungnya itu tentang pembelajaran yang pembelajaran yang diferensiasi. Betul sekali. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu saya mau tanya, panjenengan yang hadir di sini master kelas berapa? 789 semuanya? Oh, berapa? 9. Yang Mas 7? Ada nih. Berarti bisa dikatakan panjenengan kemarin belum terlalu bersinggungan dengan IKM ya? Begitu ya Ibu ya? Berarti tepat sasaran itu ya Bu. Karena kalau tahun kemarin kan kegiatan juga sudah dilaksanakan. Digunakan untuk Bapak Ibu yang master kelas 7 gitu kan, sudah diimplementasikan 1 tahun berjalan secara masif. Nah ini kan ada kegiatan lagi. Memang harapannya Bapak Ibu yang diutus dari satuan pendidikan itu juga yang master dari kelas 8 atau kelas 9, sehingga nanti semuanya akan mendapatkan diseminasi, sehingga waktu di satuan pendidikan itu bisa saling diskus bersama-sama. Tujuannya kan seperti itu. Oke, berkaitan tentang pembelajaran berdiferensiasi, jadi kita harus memahami pembelajaran dan asesmennya. Prinsipnya pembelajaran berdiferensiasi itu kita harus melihat dari kebutuhan peserta didiknya. Minatnya gimana, gaya belajarnya seperti apa, kesiapannya bagaimana. Tapi yang di sini perlu kita tahu Bapak Ibu, sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu kalau kita lihat ke diri kita sendiri, sebelum adanya IKM ini, pasti kita sejak dulu sudah melaksanakan ke pembelajaran yang berdiferensiasi pasti. Ya kan Bapak Ibu? Jadi panjenengan asal dari awal panjenengan di satuan pendidikan panjenengan, pasti panjenengan melihat dulu kondisinya peserta didik panjenengan di kelas. Gitu benar. Jadi saya yakin berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi sejak dulu pasti sudah panjenengan laksanakan pasti. Cuma sekarang bedanya ada beberapa strategi-strateginya kayak gitu. Apakah menggunakan diferensiasi produk, diferensiasi proses, diferensiasi mereka itu nanti di dan langsung yang lain saya yang menyebut sampai nanti ke P5. Itu kita Ibu, kemudian ke assessmentnya. Yang ketiga, memahami tentang pengembangan COSPI ini sudah kita laksanakan dan sudah diselesaikan oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Begitu kan ya? Tidak kita cuplik. Dan yang terakhir adalah memahami pengembangan P5. Nah, jadi kunci utama dari pelaksanaan IKM itu hanya ada 4 poin ini Bapak Ibu. Memahami garis besar, memahami tentang pembelajaran dan assessment, memahami tentang pengembangan COSPI, dan yang terakhir tentang pengembangan P5. Ini esensi dari